Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Humaira Siti Aisyah sebagai pemateri pertama. Kedua ada Miftahul Jannah sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Teguh Afrizal, sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Materi yang akan kami bawakan hari ini adalah analisis lanjutan dan presentasi akhir mata kuliah pengenalan kebudayaan China. Materi pertama akan dibawakan oleh Humaira Siti Aisyah mengenai profil budaya etnis minoritas Uighur di China. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi pertama. Etnis Uighur adalah kelompok etnis Turki yang mendiami wilayah Xinjiang di China Barat. Mereka memiliki budaya yang kaya dengan pengaruh yang kuat dari Islam tradisi Turki, serta interaksi sejarah dengan berbagai peradaban Asia Tengah. Uighur adalah salah satu kelompok etnis yang diakui sebagai minoritas resmi di China, dan mereka memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka meskipun banyak tantangan dan kontroversi yang muncul terkait kebijakan pemerintah China terhadap mereka. Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari budaya dan identitas etnis Uighur. Yang pertama, bahasa. Bahasa Uighur adalah bagian dari kelompok bahasa Turki dan menggunakan aksara Arab. Bahasa ini adalah simbol penting dalam mempertahankan identitas etnis dan budaya mereka. Meskipun bahasa Uighur diajarkan di sekolah-sekolah di Xinjiang, penggunaan bahasa Mandarin semakin dominan terutama di sektor-sektor pemerintahan dan pendidikan. Yang kedua, ada agama. Mayoritas orang Uighur beragama Islam, khususnya Sunni dengan pengaruh kuat dari tradisi Sufi. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka, dan banyak aspek kehidupan mereka dari pendidikan hingga perayaan dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka. Praktik-praktik ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sangat dihargai dalam komunitas ini. Selanjutnya. Selanjutnya ada makanan. Masakan Uighur dikenal dengan keanekaragaman dan penggunaan rempah-rempah. Hidangan khasnya termasuk lahman atau mie Uighur, kebab daging, pilaf atau nasi dengan daging, sayur, dan rempah, serta samsa atau pastry berisi daging dan sayuran. Pengaruh kuliner dari berbagai budaya seperti Persia, Rusia, dan India juga terlihat dalam masakan Uighur. Selanjutnya ada musik dan tarian. Musik tradisional Uighur mencakup penggunaan alat musik seperti dutar atau sejenis gitar dua senar, rawap atau alat musik gesek, dan tambur atau alat musik petik. Musik ini sering dipadukan dengan tarian yang penuh ekspresi yang menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis. Tarian Uighur seringkali mencerminkan kisah-kisah tradisional atau menggambarkan kebahagiaan dan perayaan. Selanjutnya ada pakaian tradisional. Pakaian tradisi Uighur mencerminkan warisan budaya mereka untuk warisan budaya mereka. Untuk wanita, pakaian terdiri dari gaun panjang dengan kerudung atau jilbab, sementara pria sering menggunakan jas atau pakaian panjang. Dalam perayaan atau acara format, bagian pakaian mereka dihiasi dengan bordir dan kain-kain warna cerah yang mencolok. Slide selanjutnya adalah kesenian dan kerajinan. Kesenian Uighur meliputi berbagai bentuk kerajinan tangan seperti tenun, bordir, dan pembuatan perhiasan. Mereka juga terkenal dengan seni lukis dan pembuatan kaligrafi, seringkali dengan motif-motif yang terinspirasi oleh alam dan keindahan spiritual. Penggunaan warna-warna cerah dan desain yang rumit sering terlihat dalam barang-barang seni dan kerajinan mereka. Selanjutnya ada pendidikan dan tradisi lisan. Pendidikan tradisional Uighur banyak berfokus pada pengajaran agama Islam dengan pesantren yang berperan penting dalam penyebaran pengetahuan. Selain itu, masyarakat Uighur juga memiliki tradisi lisan yang kuat dengan cerita-cerita rakyat dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos dan cerita tentang pahlawan, petualangan, dan sejarah mereka banyak diceritakan dalam pertemuan sosial dan acara kebudayaan. Selanjutnya ada kepercayaan sosial dan nilai-nilai. Masyarakat Uighur sangat menghargai nilai-nilai keluarga, keramahan, dan saling membantu. Keluarga adalah unit sosial yang sangat penting.
dengan generasi tua dihormati dan anak-anak diajarkan untuk menghargai warisan budaya mereka. Mereka juga memiliki rasa kebersamaan yang kuat dalam komunitas mereka. Slide selanjutnya. Adapun isu-isu dan sosial politik. Seiring dengan penindasan yang dialami oleh seorang orang Uighur di Tiongkok, mereka menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan budaya dan identitas mereka. Pembatasan terhadap kebebasan beragama, penggunaan bahasa Uighur dalam pendidikan, dan penahanan massal di kamp-kamp yang disebut kamp pelatihan oleh pemerintah Tiongkok telah menjadi perhatian internasional. Masyarakat internasional juga sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh komunitas. Selanjutnya ada perayaan dan festival. Masyarakat Uighur merayakan berbagai festival yang berhubungan dengan agama dan musim. Selain Idul Fitri dan Idul Adha, mereka juga merayakan Nowruz, tahun baru Persia yang sering jatuh pada bulan Maret, dengan berbagai pertunjukan seni, makan bersama, dan tarian. Festival ini merupakan waktu untuk berkumpul, mempererat hubungan sosial, dan merayakan kehidupan. Slide selanjutnya. Secara keseluruhan, budaya Uighur sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang mereka sebagai bagian dari jalur sutra, hubungan dengan dunia Islam, serta interaksi dengan berbagai kebudayaan Asia Tenggara, Persia, dan Turki. Namun, komunitas ini sekarang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah kontrol yang sangat ketat dari negara. Sekian dari materi pertama, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Miftahul Jannah mengenai analisis interaksi budaya dengan budaya arus utama. Interaksi budaya etnis Uighur dengan budaya arus utama di Tiongkok. Yang mayoritas didominasi oleh budaya Han, mencerminkan kompleksitas hubungan antar etnis di negara tersebut. Analisis interaksi ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. 1. Asimilasi versus pelestarian budaya. Kebijakan asimilasi. Pemerintah Tiongkok mendorong kebijakan integrasi nasional, termasuk pengajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Xinjiang yang pembatasan penggunaan bahasa Uighur. Hal ini sering dianggap sebagai upaya asimilasi budaya. Adapun upaya pelestariannya, etnis Uighur berusaha mempertahankan identitas mereka melalui bahasa, musik, masakan, dan agama, meskipun terkadang berhadapan dengan hambatan. 2. Interaksi ekonomi dan sosial. Ekonomi, Xinjiang adalah wilayah strategis dalam inisiatif sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative. Pemerintah mendorong pembangunan ekonomi. Tetapi banyak Uighur merasa manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh migran Han. Sosial, ada hubungan terbatas antar komunikasi Uighur dan Han. Perbedaan budaya, agama, dan stereotip dapat memperburuk ketegangan. Ketiga, pengaruh budaya arus utama pada budaya Uighur. Bahasa. Banyak anak muda Uighur yang kini lebih fasih berbahasa Mandarin dibanding bahasa ibu mereka. Agama, kebijakan yang ketat seperti pembatasan agama dan larangan atribut keagamaan tertentu mempengaruhi praktik keagamaan Uighur. Pola hidup. Budayahan yang lebih sekuler mulai mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, seperti pakaian dan hiburan. Keempat, resistensi budaya. Etnis Uighur menunjukkan
resistensi budaya melalui seni, musik, dan agama. Festival keagamaan dan budaya tetap menjadi sarana penting untuk menunjukkan identitas mereka meskipun ada pengawasan ketat. Kelima, konflik dan ketegangan. Perbedaan budaya sering menjadi sumber konflik, terutama ketika kebijakan pemerintahan dianggap menghapuskan tradisi Uighur. Ketegangan sosial dan politik semakin meningkat karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Uighur seperti laporan tentang kamp reedukasi. Dan terakhir adalah peluang untuk harmoni. Dialog antar budaya meningkatkan pemahaman dan toleransi antar komunitas Han dan Uighur melalui dialog budaya dapat membantu mengurangi ketegangan. Pengaruh hak budaya. Kebijakan yang menghormati keberagaman budaya dan membiarkan ruang bagi Uighur untuk melestarikan tradisi mereka dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Interaksi budaya Uighur dengan budaya arus utama mencerminkan tantangan dalam mempertahankan keberagaman di tengah tekanan homogenisasi. Solusi membutuhkan keseimbangan antara integrasi nasional dan penghormatan terhadap hak-hak budaya minoritas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai kesimpulan dan refleksi tentang apa yang bisa dipelajari dari etnis tersebut. Kesimpulannya, etnis Uighur di Tiongkok adalah contoh penting tentang bagaimana budaya lokal menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan tekanan politik. Mereka memiliki warisan budaya yang kaya, mencakup bahasa, seni, agama, dan tradisi yang mencerminkan identitas unik mereka. Namun, interaksi mereka dengan budaya arus utama menyoroti tantangan dalam menjaga keberagaman budaya dalam sebuah negara multi-etnis. Selanjutnya, refleksi pelajaran dari etnis Uighur pentingnya identitas budaya. Identitas budaya adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Upaya Uighur dalam melestarikan bahasa, tradisi, dan agama mereka mengajarkan pentingnya mempertahankan warisan budaya di tengah perubahan sosial dan politik. Keberagaman sebagai kekuatan masyarakat kultural dapat menjadi lebih kaya melalui keberagaman. Budaya Uighur menunjukkan bagaimana warisan jalur sutra mereka telah memadukan unsur-unsur Asia Tengah, Timur Tengah, dan Tiongkok menciptakan tradisi yang unik. Selanjutnya, ketahanan dalam tekanan. Ketahanan etnis Uighur dalam menghadapi tantangan seperti asimilasi budaya dan pembatasan politik adalah pengingat bahwa budaya tidak mudah dihapuskan. Kreativitas dan komunitas yang kuat dapat menjadi alat untuk bertahan. Pentingnya dialog antar budaya. Ketegangan antar budaya Uighur dan arus utama mengajarkan pentingnya saling memahami dan dialog antar budaya. Komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan dapat mengurangi konflik. Hak asasi dan kebebasan budaya. Pengalaman Uighur menyoroti perlunya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk mempraktikkan budaya dan agama tanpa intimidasi. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan yang menghormati keberagaman. Terakhir, inspirasi untuk dunia global. Kisah etnis Uighur mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah aset berharga bagi kemanusiaan. Dunia dapat belajar dari pengalaman mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua kelompok dapat hidup dalam harmoni tanpa kehilangan identitas mereka. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢老师. 谢谢老师。Oke, terima kasih semuanya.